Laboratorium di puskesmas jadul. Eits, padahal canggih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-30 ini akan membahas tentang persyaratan laboratorium klinik di puskesmas. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium mandiri adalah laboratorium klinik yang pelayanannya tidak terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Contohnya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK, Balai Laboratorium Kesehatan atau BLK, laboratorium yang diselenggarakan oleh swasta, atau laboratorium kesehatan daerah. Sedangkan laboratorium terintegrasi adalah laboratorium klinik yang pelayanannya terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti laboratorium pada puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Sesuai penjelasan tadi, berarti laboratorium klinik yang di puskesmas termasuk laboratorium terintegrasi. Setiap laboratorium puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu. Kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan. Kegiatan pemeriksaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan mutu merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, berbagai kriteria dapat tidak dipenuhi oleh laboratorium puskesmas sepanjang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat dan tanpa mengurangi mutu dan keakuratan data penunjang dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baik Sobat Sehat, sekarang kita bahas tentang kriteria ketenagaan. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dan menyelenggarakan upaya wajib puskesmas, dibutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi, baik jumlah maupun mutunya. Pola ketenagaan minimal harus dimiliki oleh puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas non-perawatan, dan puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar. Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga laboratorium puskesmas dapat dilihat pada tabel 1, jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga laboratorium puskesmas pada Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas tahun 2012 halaman 7. Nanti dibuka kembali ya. Penanggung jawab laboratorium adalah dokter puskesmas, sedangkan tenaga teknis minimal adalah analis kesehatan D3. Tenaga teknis dianjurkan tidak merangkap tugas lain. Tenaga non-teknis minimal SMU atau sederajat. Penambahan tenaga pelaksana tergantung dari beban kerja laboratorium. Uraian tugas, tanggung jawab,
dan wewenang akan dibahas tersendiri dalam video lain tentang ketenagaan. Berikutnya kriteria yang kedua adalah kriteria sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan. Sarana laboratorium merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik bangunan atau ruangan laboratorium. Dalam lingkup ini adalah ruangan laboratorium puskesmas. Persyaratan sarana atau ruang laboratorium puskesmas bisa dilihat di Permenkes RI nomor 37 tahun 2012 halaman 12 sampai dengan halaman 13. Lihat juga model denah laboratorium puskesmas pada Permenkes 37 tahun 2012. Ya. Model denah laboratorium puskesmas itu ukurannya 3 x 4 meter persegi. Bisa dilihat di halaman 10. Kemudian model denah laboratorium puskesmas yang berukuran 4 x 4 meter persegi bisa dilihat pada halaman 11. Sekarang kita bahas tentang prasarana. Prasarana laboratorium merupakan jaringan atau instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Prasarana laboratorium puskesmas yang perlu diperhatikan adalah pencahayaan, suhu, sirkulasi udara, air bersih mengalir, pembuangan limbah padat infeksius dan non-infeksius, dan pembuangan limbah cair. Lihat di Permenkes RI nomor 37 tahun 2012 halaman 12 dan 13. Dan ini juga bisa dilihat pada Permenkes 43 tahun 2019 tentang prasarana. Selanjutnya kita bahas perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan laboratorium berupa mebeler, meja pengambilan sampel, loket, kursi, bak cuci, meja pemeriksaan, lemari dingin, lemari alat, dan rak reagen. Lihat Permenkes RI nomor 37 tahun 2012 halaman 13 sampai 14. Selanjutnya peralatan. Jenis dan jumlah peralatan laboratorium puskesmas tergantung dari metode pemeriksaan, jenis, dan program yang diselenggarakan oleh puskesmas. Daftar peralatan utama dan penunjang laboratorium puskesmas dapat dilihat pada tabel 3, daftar peralatan utama dan peralatan penunjang laboratorium puskesmas pada Permenkes RI nomor 37 tahun 2012 halaman 13 sampai dengan halaman 16. Selanjutnya kita akan bahas kegiatan pemeriksaan di laboratorium. Kegiatan pemeriksaan meliputi yang pertama alur dari kegiatan pemeriksaan, kemudian yang kedua kemampuan pemeriksaan, metode, peralatan, dan reagen, kemudian yang ketiga rujukan spesimen. Kemampuan pemeriksaan laboratorium di puskesmas meliputi pemeriksaan-pemeriksaan dasar seperti hematologi, yaitu hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit, hitung trombosit, hitung leukosit, hitung jenis leukosit, LED, massa perdarahan, dan massa pembekuan. Kemudian pemeriksaan kimia klinik meliputi glukosa, protein, albumin, bilirubin total, bilirubin direct, SGOT, SGPT, alkali fosfatase, asam urat, ureum atau bun, kreatinin, trigliserida, kolesterol total, kolesterol, HDL, dan kolesterol LDL. Mikrobiologi dan parasitologi yang bisa diperiksa di puskesmas adalah BTA, Diplococcus gram negatif, Trichomonas vaginalis,
Candida albicans, Bacterial vaginosis, malaria, mikrofilaria, dan jamur permukaan. Kemudian pemeriksaan imunologi yang meliputi tes kehamilan, golongan darah, Widal, VDRL, HBsAg, anti-HBs, anti-HIV, dan antigen antibodi Dengue. Pemeriksaan berikutnya adalah urinalisis. Pemeriksaan urinalisis makroskopis warna, kejenihan, bau, dan volume, kemudian pH, berat jenis, protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, keton, nitrit, leukosit, eritrosit, dan mikroskopis itu untuk melihat sedimen. Kemudian pemeriksaan tinja berupa pemeriksaan makroskopik untuk melihat darah samar dan mikroskopik. Saat ini, beberapa puskesmas dan rumah sakit juga melakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler karena tingginya kasus tuberkulosis MDR di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada Permenkes RI nomor 37 tahun 2012 halaman 14 sampai 16. Berikutnya kita akan membahas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sini ada pedoman umum, tata ruang dan fasilitas laboratorium, penanganan kecelakaan di laboratorium, pengamatan terhadap bahan khusus, bahan radioaktif bahaya dan cara pengamanannya, infeksi mikroorganisme, fasilitas hewan percobaan, dan penanganan limbah. Setiap kegiatan yang dilakukan laboratorium puskesmas dapat menimbulkan bahaya atau risiko terhadap petugas yang berada di dalam laboratorium maupun lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengurangi atau mencegah bahaya yang terjadi, setiap petugas laboratorium harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Standar K3 di Pasienkes termasuk puskesmas meliputi yang pertama, pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Pasienkes. Kedua, penerapan kewaspadaan standar. 3. Penerapan prinsip ergonomis. 4. Pemeriksaan kesehatan berkala. Kelima, pemberian imunisasi. Keenam, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Pasienkes. Ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana Pasienkes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kedelapan, pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 9. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran, dan saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang perlu kesiapsiagaan di nomor 9 ini. 10. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Serta yang ke-11, pengelolaan limbah domestik. Petugas PPI Laboratorium menyusun program PPI Laboratorium. Semua ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Lebih lengkapnya, kita lihat Permenkes RI nomor 37 tahun 2012, halaman 36 sampai 40. Kemudian Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di Pasienkes. Juga bisa dilihat di Permenkes RI nomor 53 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Pasienkes. Jadi teman-teman,
perlu juga membuka 3 Permenkes tadi ya. Sobat Sehat, berikutnya adalah mutu laboratorium yang meliputi bakuan mutu, klasifikasi, prinsip dalam membakukan aktivitas laboratorium, panduan mutu, standar prosedur operasional, komponen petunjuk teknis atau instruksi kerja, pemantapan mutu. Kegiatan pemantapan mutu atau quality assurance ini mengandung komponen-komponen antara lain pemantapan mutu internal atau internal quality control dan pemantauan mutu eksternal atau PME yang perlu dilakukan. Berikutnya adalah verifikasi, lalu audit, kemudian validasi data, dan akreditasi. Ada 3 jenjang pembakuan mutu. Pertama, normatif. Pedoman mutu atau kebijakan mutu memuat segala kebijakan dalam hal mutu dalam lingkungan laboratorium bersangkutan. Garis besar sasaran mutu yang ingin dicapai dan upaya yang dilakukan agar sasaran mutu tersebut dapat tercapai. Kemudian tingkat menengah, prosedur operasi baku atau standar operating procedure. Prosedur tetap memuat langkah-langkah utama dalam mengerjakan suatu aktivitas. Contohnya adalah prosedur baku pendaftaran dan penerimaan pasien atau spesimen. Prosedur pengendalian mutu internal. Prosedur pengadaan reagen. Prosedur pemeriksaan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah teknis. Petunjuk teknis atau instruksi kerja yang mengatur bagaimana segala langkah teknis harus dilakukan. Contoh, langkah teknis dalam prosedur pemeriksaan yang disebut di atas tadi. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, halaman 70 sampai dengan 177. Silakan dibuka. Baik, sekarang kita membahas tentang pencatatan pelaporan. Pencatatan kegiatan laboratorium dilakukan sesuai dengan jenis kegiatannya. Ada 4 jenis pencatatan, yaitu pencatatan kegiatan pelayanan, pencatatan logistik, pencatatan kepegawaian, pencatatan kegiatan lainnya seperti pemantapan mutu internal, keamanan laboratorium, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di Permenkes 43 tahun 2013 halaman 178 sampai 183. Demikian Sobat Sehat, kita sudah membahas tentang standar pelayanan laboratorium di puskesmas. Ya. Mudah-mudahan dengan membuka kembali beberapa Permenkes, Sobat Sehat yang bertugas di laboratorium puskesmas akan semakin mantap. Gitu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.